Saya berada di emperan masjid, salah satu hypermart besar di kota Surakarta. Ini di sisi barat ya. Ada lagi satu mall yang cukup besar, salah satu mall yang besar berjarak kurang dari 1 kilo dari sini sebelah timur. Transmart ya, Transmart itu kondisinya jauh lebih sepi dibanding dengan mall yang ada atau hypermart ini ya. Nah, kalau Anda lihat jajaran mobil yang parkir di halaman itu bukan konsumen ya, tetapi itu adalah mobil bursa mobil bekas ya, yang memanfaatkan lahan parkir di situ. Dan itu juga tidak tampak kesibukan aktivitas jual beli mobil ya, meskipun ini hari Minggu. Jadi saya tidak tahu persis di dalam mall di situ ramainya seperti apa. Dugaan saya itu juga tidak akan seramai seperti dulu ya. Ini seolah-olah bukan seolah-olah, ini satu bukti bahwa terjadi fenomena yang dikeluhkan oleh para retailer, bahwa sekarang ini muncul rombongan Rojali dan Rohana ya. Semula saya kira itu dua remaja dari Betawi ya. Tapi ternyata itu adalah rombongan jarang beli dan rombongan hanya nanya gitu. Ya, ini tentu terkait dengan situasi ekonomi makro kita yang mau dibilang apa ya, tetap itu kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Nah, di masjid ini dulu saya berkali-kali mampir di masjid ini ketika saya dari Solo mau pulang ke Boyolali, itu selalu mampir di masjid ini kalau mendekati waktu sholat. Tetapi saya tidak pernah masuk, sekalipun tidak pernah masuk ke hypermart itu. Ya mungkin saya tidak masuk dalam kategori Rojali maupun Rohana, rombongan jarang beli dan jarang hanya nanya. Tapi saya memang tidak masuk golongan itu karena tidak pernah masuk ke hypermart itu ya. Nah, saya khawatir kalau saya masuk itu ada satu istilah baru yang bakal muncul, yaitu romangat ya. Rombongan rongga mangap ya, rombongan gak jelas mau apa. Sehingga ya sudahlah, saya cukup di masjid, karena masjid ini disediakan oleh pihak hypermart ini cukup besar nih, masjidnya 2 lantai dan cukup megah untuk ukuran usaha swasta ya. Ini menyediakan tempat ibadah yang cukup megah. Nah, dari pengamatan saya di tempat ini, yaitu inline dengan apa yang terjadi pada tingkat makro, di mana munculnya rombongan Rohali atau Rohana dan Rojali itu karena menurunnya aktivitas retail ya, aktivitas transaksi. Nah, kalau transaksi menurun itu artinya perekonomian berarti sedang lesu. Ini juga didukung oleh data adanya Mantap ya, di mana kelas menengah itu mulai makan tabungan. Jadi di lapangan ya buktinya terlihat jelas. Kalau dulu saya parkir di area sini itu gratis dulu, tapi sekarang bayar ya 2.000 perak. Jadi kalau mau sholat di sini ya harus rogoh kocek 2.000 rupiah ya. Meskipun kalau dibandingkan dengan kenyamanan masjid ini, hal itu ya tidak menjadi masalah besar. Nah,
kalau kita kaitkan dengan kemudian apa yang dilakukan oleh Mr. Prabowo, ini saya kira momentum kemarin dengan memberikan amnesti maupun abolisi itu saya kira mestinya tidak hanya sebagai satu move politik, tetapi itu memang berangkat dari pemahaman yang sangat dalam dari Mr. Prabowo untuk membenahi, dimulai dari sisi hukum, kemudian nanti kalau demokratisasi itu berjalan dengan mulus, iklim demokrasi tumbuh, kepastian hukum makin jelas, maka sektor internasional pun tentu akan mengapresiasi secara rasional, sehingga mereka tidak akan ragu-ragu untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, kalau mereka selama ini kan kita tergopoh-gopoh untuk merayu investor asing, ya masih bisa diperdebatkan apakah asing itu nanti berkontribusi positif atau negatif. At least dalam jangka pendek pasti memberikan kontribusi positif. Tinggal bagaimana pemerintah dalam hal ini mewakili negara itu bermain dengan satu perencanaan yang sangat matang, sehingga kehadiran asing di Indonesia itu dalam jangka panjang tidak merugikan Indonesia. Kalau dalam jangka pendek itu biasanya pasti positif, pasti ekonomi itu akan segera tumbuh gitu ya. Tapi persoalannya kan nanti jangka panjang seperti apa. Nah, ini perlunya semacam think tank atau para pemikir itu diberdayakan oleh Mr. Prabowo dalam rangka mendesain ekonomi Indonesia ke depan yang sejalan dengan apa yang sudah diwariskan oleh para pendiri bangsa. Asing boleh masuk, tetapi bagaimana dengan nasib anak cucu kita kelak. Dan itu perlu satu pemikiran yang dalam dari para akademisi ya, sehingga mereka bisa mengkalkulasi tanpa muatan politis. Saya kira kalau akademisi yang steril dari syahwat politik, saya kira mereka akan mengeluarkan gagasan yang bermanfaat bagi perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Salam konstitusi.